Salam damai sejahtera pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari, fokus renungan kita hari ini berjudul Dituntun kepada Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 7 ayat 14 berkata, "Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa." Saudara-saudari, salah satu fungsi dari hukum Taurat adalah untuk menyingkapkan kelemahan kita. Misalkan, seorang Israel melakukan suatu dosa. Berdasarkan hukum Taurat, orang itu harus dihukum, bahkan mungkin harus dihukum mati. Hukum Taurat menyingkapkan dosanya dan menghukum dia. Namun, orang yang berdosa itu dapat mempersembahkan kurban penebus salah, yang kemudian dipersembahkan oleh imam di atas mezbah. Dengan jalan inilah orang yang berdosa itu dapat memperoleh pengampunan. Hukum Taurat pertama-tama menyingkapkan kita dan kemudian membawa kita kepada Kristus. Kalau tidak ada hukum Taurat yang menghukum orang, tidak perlulah ada penebusan. Kita memerlukan penebusan karena kita berada di bawah penghukuman hukum Taurat. Dengan menyingkapkan dan menghukum kita, maka hukum Taurat membawa kita kepada Kristus. Saudara-saudari, kita tidak seharusnya berusaha memelihara hukum Taurat. Sebaliknya kita harus berterima kasih kepada hukum Taurat karena menyingkapkan kita dan menghukum kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kita harus meninggalkannya dan datang kepada Kristus dan salib. Jika kita datang kepada Kristus dan salib, kita akan dibenarkan oleh iman. Saudara-saudari, suatu kali sewaktu memberitakan Injil dalam penyertaan Roh Kudus, saya menunjuk seorang pelajar muda dan berkata, "Tahukah Anda apa yang telah Anda lakukan? Anda mencuri kapur dari sekolah dan membawanya ke rumah." Ketika saya menunjuk dengan tangan saya kepadanya dan mengatakan kata-kata itu, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Itu tidak berarti apa-apa." Saya segera menjawab, "Anda mengatakan bahwa itu tidak berarti apa-apa?" Hal itu mengejutkannya. Kemudian saya berkata, "Anda membawa kapur ke rumah dan menggambar lingkaran di lantai. Itulah yang sebenarnya ia lakukan." Setelah pemberitaan itu, dialah yang pertama berdiri dan menerima Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hukum Taurat yang menyingkapkan keadaan kami, yang berdosa dan menghukum kami. Kami juga berterima kasih atas penebusan yang Kristus rampungkan, dan salib-Mu yang membuat diri kami boleh dibenarkan oleh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus beserta dengan kita.